A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Muhammad Yusuf. Ya, saya juga dulu pernah berkhidmat di UPTQ bidang tahfiz. Saya ikut martabat itu 2 kali ya, ikut 2 kali martabat, dan itu sejarahnya panjang lah. Intinya saya anak orang UPTQ, itu aja. Kajian ini temanya kan memahami tafsir fikih yang berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 6. Pertama, nanti kalau kita menafsirkan ayat ini dengan melihat hukum fikihnya, itu kita akan sangat kaya sekali dengan maklumat dan kaya dengan informasi-informasi penting, yang mana semua itu bisa menumbuhkan kesadaran bahwa dalam agama Islam kita tidak bisa membawa semua orang ke dalam satu pendapat. Dan tafsir itu nisbi, tafsir itu relatif, tafsir itu selalu berubah. Tidak statis, tapi dinamis. Tapi meskipun begitu, tidak sembarang orang bisa menafsirkan gitu. Memang tafsir itu berubah-ubah, dan tafsir itu punya banyak corak penafsiran. Tapi ingat, tidak semua orang bisa menafsirkan, itu poinnya. Kalau sekarang yang digaungkan oleh beberapa orang, tafsir itu relatif, tapi kemudian banyak orang sembarangan berani menafsirkan. Ini nggak benar juga. Kemudian saya ingin mengemukakan di sini bahwa pembacaan Al-Quran itu ada 2 bentuk. Pertama, pembacaan tadabbur. Pembacaan tadabbur itu bisa dilakukan semua orang selama dia faham bahasa Arab, atau kalau tidak faham bisa membuka terjemah. Ya, itu pembacaan tadabbur. Jadi pembacaan hanya untuk meresapi makna ayat Al-Quran. Itu bisa dilakukan semua orang. Pembacaan tingkat kedua itu pembacaan istinbat. Pembacaan istinbat itu tidak bisa dilakukan semua orang. Ulama punya kriteria yang sangat ketat buat orang yang ingin istinbatul ahkam, menyimpulkan hukum daripada Al-Quran yang bisa dibaca di buku-buku usul fikih pembahasan tentang ijtihad. Dalam pembahasan ijtihad nanti dibahas syarat orang yang bisa istinbatul ahkam di dalam Al-Quran, dan itu syaratnya sangat sulit. Harus hafal Quran, harus memahami hadis ahkam, harus memahami nasikh mansukh, am, khos, mutlak, muqayyad. Bahkan Imam Syafi'i itu sebelum beliau terjun ke fikih, beliau berguru dulu selama kurang lebih kalau nggak salah 10 tahun di suku Bani Huzail untuk hanya belajar bahasa Arab doang. Jadi khusus ke Bani Huzail. Karena Bani Huzail itu bahasanya masih murni. Begitu, jadi nggak sembarang orang gitu ya ingin menafsirkan Al-Quran. Itu yang pertama. Ada 2 bacaan, tadabbur dengan istinbat. Tadabbur silahkan, semua orang bisa tadabbur. Tapi istinbat jangan sembarang orang. Gitu. Kemudian, saya sudah menyinggung tadi, kita tidak bisa membawa semua orang ke dalam satu pendapat. Itu nggak bisa. Imam Malik dulu ditawari oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Kalau membaca sejarah Islam, Abu Ja'far Al-Mansur itu khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Bapaknya Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi nanti punya anak Al-Hadi dengan Harun Ar-Rasyid. Yang sering didengar Harun Ar-Rasyid itu di cerita Abu Nawas. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur itu pernah menawarkan ke Imam Malik untuk semua orang itu pakai mazhab Maliki, dan semua orang itu harus ikut pendapat Imam Malik. La yufta ahadun wa malikun bil Madinah. Tidak boleh seseorang dimintai fatwa selama Imam Malik ada di Madinah. Bahkan kitab Muwatta Imam Malik itu mau dijadikan undang-undang negara oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Kenapa? Karena di zaman Imam Malik tidak ada yang lebih ngalim daripada beliau. Tapi Imam Malik nolak.
Ya, kenapa alasannya nolak? Karena nggak mungkin membawa semua orang kepada satu pendapat. Apalagi Imam Malik punya kawan waktu itu namanya Imam Laits bin Sa'ad di Mesir. Mujtahid juga. Apalagi di Baghdad ada namanya Imam Abu Hanifah waktu itu. Jadi intinya tidak mungkin lah kita maksa orang untuk satu pendapat, itu nggak mungkin. Nah, itu mukadimahnya ya. Nah, sekarang kita akan menyelami bagaimana ulama itu menafsirkan Al-Quran dan bagaimana penafsiran terhadap hukum fikih dari ayat Al-Quran itu sesuatu yang menarik untuk dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maknanya secara global, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya khitab di sini menuju ke orang yang beriman. Ya, karena bicara tentang sholat dan wudhu, orang yang tidak beriman ya tidak hai di sini. Karena dia nggak sholat, ngapain dia wudhu. Idza qumtum ila sholah, kalau kalian berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke, kalau bahasa Jawanya kekeongan, mata kaki. Nah, gitu ya. Pertama, di sini saya bedakan warna-warnanya ya. Idza qumtum ila shalah, kalau kalian berdiri untuk sholat. Apa makna berdiri di sini? Maksudnya berdiri itu apa? Saya banyak mengambil pembahasan yang saya uraikan ini dari kitab tafsir Syekh Ali As-Sayis. Kalau di Indo masih jarang kayaknya kitabnya. Itu ulama Al-Azhar, kitabnya banyak di Mesir, tafsir ayatil ahkam, Syekh Ali As-Sayis. Beliau bilang, qumtum di sini, berdiri di sini maksudnya al-ishtighal bi af'alis shalah. Ya, menyibukkan diri melakukan perbuatan-perbuatan sholat. Dan kalau kita perhatikan, qumtum itu fi'il madhi. Kalau orang belajar nahwu, fi'il madhi itu menunjukkan zaman yang lampau. Artinya, kalau kalian sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan sholat. Faghsil wujuhakum, maka wudu'lah. Gampangnya kan gitu. Nah ini, lafaz ini, kalau kita biarkan dia sebagaimana mestinya, artinya kita maknai secara zahirnya, harusnya orang itu sholat dulu baru wudu, karena pakai fi'il madhi, idza qumtum ila sholah faghsilu, dan fa itu litartib ya. Kalau kalian sudah melakukan perbuatan sholat, baru kalian wudu. Zahirnya begitu karena pakai fi'il madhi. Tapi ini pentingnya belajar ilmu balaghah sebelum memahami Quran. Ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu bilang dalam kitab Usulul Fiqh Al-Muyassar, kalau nggak salah judulnya ada Al-Muyassarnya. Ilmu yang paling berpengaruh untuk memahami usul fiqih, yang mana untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran, itu ilmu balaghah. Nah, itu penting belajar ilmu balaghah. Qumtum di sini kalau dalam ilmu balaghah itu namanya majaz mursal. Majaz mursal alaqahnya musabbabiyah. Min babi itlaqil musabbab wa iradati sabab. Mudahnya gini. Yang disebutkan dalam ayat ini itu musababnya. Sedangkan yang dimaksud oleh Allah itu sababnya. Jadi makna ayat ini itu idza qumtum ila shalat ai idza aradtum al-qiyama ila shalah. Kalau kalian mau sholat, bukan kalau kalian sudah sholat. Jadi yang disebutkan musababnya, ya. Apa musababnya? Kalau kalian sudah mengerjakan perbuatan sholat. Tapi yang dimaksud adalah sebabnya. Apa sebabnya? Mau melaksanakan sholat. Ya kan? Perbuatan sholat itu merupakan musabab dari ingin melaksanakan sholat. Ingin melaksanakan sholat itu merupakan sebab dari terlaksananya perbuatan-perbuatan sholat. Maka di sini yang disebutkan musababnya, padahal Allah bermaksud di sini adalah sebabnya.
Tahu dari mana? Kok ini nebak-nebak Allah? Kok bisa ini ulama nebak-nebak Allah bahwa yang dimaksud Allah di sini adalah kalau kalian pengen sholat, bukan kalau kalian sudah sholat. Tahu dari mana? Nah ini ada yang namanya ijma ulama. Ijma atau bahasa kerennya, bahasa anak kampus itu konsensus. Ya, ulama itu sepakat, semua ulama sepakat, dan kesepakatannya ini melihat perbuatan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nggak pernah sholat dulu baru wudhu, tapi wudhu dulu baru sholat. Dari situ ulama sepakat semuanya, ijma, bahwa sholat dulu baru wudhu. Lah kalau ayat ini kita maknai secara zohir, artinya sholat dulu baru wudhu, maka itu nanti bertentangan dengan ijma. Karena ijma'nya wudhu dulu baru sholat. Ini penting untuk difahami. Penting saya utarakan. Kita jangan sampai menafsirkan Al-Quran dan mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan ijma ulama. Saya ingin singgung sedikit yang kemarin viral, masalah rambut perempuan. Yang konsekuensinya memakai jilbab itu tidak wajib. Itu kan masalahnya bertumpu kepada apakah rambut perempuan itu aurat apa tidak. Sejauh yang saya tahu itu ada 2 kitab ulama yang jadi rujukan untuk mengetahui ijma mengatakan rambut perempuan aurat. Jadi ulama di zaman dulu itu tidak pernah ada yang berpendapat bahwa rambut bukan aurat. Begitu. Bahkan ada 2 sumber ijma, kitab ijma ya. Kalau nggak salah judulnya Al-Iqna' fi Masailil Ijma', dan satu lagi tulisannya saya lupa penulisnya. Intinya ada 2 kitab yang membahas ijma mengatakan bahwa rambut perempuan itu sudah ijma ulama bahwa dia aurat. Artinya kita tidak boleh membuat penafsiran baru dan mengeluarkan pendapat bahwa rambut perempuan bukan aurat. Kenapa? Karena sudah ijma dan tidak boleh menentang ijma. Ijma itu nggak boleh ditentang. Kalau sudah ada ijma, maka itu dianggap ma'lum minad-din bid-darurah. Sama seperti sholat itu wajib. Sholat itu wajib, itu ijma ulama. Kita nggak bisa menafsirkan Quran dan memunculkan pendapat bahwa sholat tidak wajib karena sudah ijma. Begitu. Intinya, idza qumtum ila sholah, di sini maksudnya kalau kalian mau sholat, bukan kalau kalian sudah sholat. Jadi, kalau mau sholat, di situ diperintahkan wudhu. Bukan sudah sholat baru wudhu. Ini kalau kita lihat mirip-mirip di kasus isti'adzah. Isti'adzah ayat Al-Qur'annya fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau kamu baca Quran maka ta'awudz. Lah di situ kan fi'il madhi juga. Idza qara'tal Qur'an. Zahirnya kan kalau kalian sudah baca Quran baru kalian ta'awudz. Tapi pernah nggak sih kita mendengar ada ulama bilang bahwa ta'awudz itu disunahkannya setelah baca Quran? Ada apa tidak? Nah, begitu. Berarti yang dimaksud di sini bukan kalau kalian sudah baca Quran, tapi kalau kalian ingin baca Quran maka ta'awudzlah. Meskipun nanti kalau kita baca Ahkamul Quran Ibnul Arabi, ya, di situ yang saya baca syarahnya ya, Dr. Sya'ban Atiyah ketika mensyarah kitab Ahkamul Quran Ibnul Arabi, beliau menuliskan pendapat yang mengatakan ta'awudz setelah qiraah. Artinya baca Quran dulu baru ta'awudz. Tapi jumhur ulama bilang ta'awudz dulu baru baca Quran. Mirip-mirip ke situ. Ila sholah. Kalau kembali lagi, idza qumtum ila sholah. Kalau kalian ingin melaksanakan sholat. Perintahnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya semuanya perbuatan wudu. Semuanya rukun wudu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Di sini wujuh itu bahasa Arab ya, diambil dari muwajahah. Al-wajhu mushtaqun minal muwajahah. Muwajahah itu artinya berhadap-hadapan. Kita ini kalau ngobrol berhadap-hadapan, mana yang dipakai? Itu anggota tubuh kita dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat penghabisan dagu, kan gitu. Itu yang dipakai untuk berhadap-hadapan. Maka dari situ orang Arab mengambil, oh berarti karena ini yang dipakai untuk berhadap-hadapan, maka ini yang disebut wajah. Nah, di situ maknanya disebut
wajah. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wajah itu batasannya dari mana sampai mana? Kalau buka kitab-kitab fikih itu dijelaskan panjang lebar di kitab-kitab fikih Syafi'i dan fikih apapun dijelaskan. Batasan wajah itu min mana bitis sya'ri ila muntahal lihyati tulan wa bainal udhunaini ardon. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut di atas jidat ini sampai ke muntahal lihyah, penghabisan tempat tumbuhnya janggut. Itu dari segi panjangnya. Kalau lebarnya dari kuping ke kuping, itu yang disebut wajah dan itu yang wajib dibasuh oleh kita ketika berwudu. Nah, di sini ada kesunahan. Disunahkan kita itu ketika membasuh wajah untuk dilebihkan sedikit. Karena nanti itu jadi ciri-ciri kita di hari kiamat. Itu ada hadisnya mengenai masalah bahwa Rasulullah itu nanti hari kiamat menghalangi umat lain buat masuk ke telaga beliau yang disebut Al-Kautsar itu ya. Taridu alayya ummati al-haudha yaumal qiyamah wa ana adzudun nasa anhu. Qila wa kaifa ta'rifuna ya Rasulullah? Qala tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalian nanti mendatangi saya dalam keadaan wajahnya berseri-seri min atharil wudu, karena dampak berwudu. Nah, di sini min atharil wudu itu maksudnya dampak melebihkan basuhan wudu. Jadi wudunya itu dilebihkan. Makanya basuh muka itu disunahkan dilebihkan karena itu nanti jadi ciri-ciri kita di hari kiamat. Dan itu ada diskusi panjang masalah hadis tersebut. Apakah wudu itu khusus buat umat Nabi doang atau umat terdahulu juga pernah wudu? Apakah khusus buat umat Nabi Muhammad doang apa tidak? Itu diskusinya panjang dan bisa dibuka di kitab-kitab fikih perbandingan madhab. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tangan kalian sampai ke mirfak. Mirfak itu siku. Basuh tangan sampai ke siku. Pertanyaannya di sini, siku wajib dibasuh apa enggak? Begitu. Apakah siku wajib dibasuh atau tidak wajib dibasuh? Nah, ini khilaf antar ulama. Kenapa ulama bisa khilaf dalam masalah ini? Jadi ulama ada yang bilang wajib membasuh siku, ada yang bilang tidak wajib membasuh siku. Kita selama ini taunya mazhab Syafi'i. Siku wajib dibasuh dan bahkan wajib dilebihkan. Ya, sering disebutkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, jadi melebihkan basuhan ketika membasuh tangan itu dilebihkan sedikit daripada siku itu untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib, maka dia hukumnya juga wajib. Nah, sebenarnya kaidah itu banyak sekali diskusinya, panjang sekali. Ya, belajar agama tuh selalu panjang sebetulnya diskusinya ya. Kayaknya jangan asal-asalan komen masalah agama. Kenapa ulama berbeda pendapat mengenai masalah siku wajib dibasuh apa enggak? Kenapa bisa beda pendapat? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya bahwa ila, ya, huruf ila itu maknanya lil ghayah. Ila itu menunjukkan bahwasannya ma ba'da ila ghayatun lima qablaha. Jadi ila itu menunjukkan bahwa lafaz setelah ila merupakan batasan bagi lafaz sebelum ila. Kalau di ayat ini berarti mirfak itu batasan bagi yadun. Siku itu batasan bagi tangan. Kan gitu. Itu makna ila yang asli. Tapi apakah lafaz setelah ila masuk ke dalam hukum lafaz sebelumnya atau tidak? Nah, ila ini tidak menunjukkan ke situ. Jadi ila itu tidak menjelaskan apakah lafaz setelahnya masuk ke dalam hukum lafaz sebelumnya atau tidak masuk. Dia hanya menjelaskan bahwa lafaz setelahnya adalah batasan bagi lafaz sebelumnya. Karena kalau kita buka Al-Quran, kadang-kadang
lafaz setelah ila itu jadi batasan, atau kadang-kadang lafaz setelah ila itu tidak masuk ke dalam hukum lafaz sebelumnya. Tapi kalau kita baca ayat lain, lafaz setelah ila itu masuk ke dalam hukum lafaz sebelumnya. Ini saya punya beberapa ayat. Nah, di sini di ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, di situ ada ila. Nah, ini bicara Isra Mi'raj. Kan kita bisa berpikir dengan jernih, enggak mungkin Nabi Muhammad itu diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tapi enggak masuk Masjidil Aqsa. Masa Nabi Muhammad diisrokan tapi kemudian beliau terbang aja di atas Masjidil Aqsa, enggak masuk, itu enggak mungkin. Pertama dari segi akal, nggak mungkin. Secara Nabi Muhammad itu pemimpin agama yang agung, yang mengisrokannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nggak mungkin diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi nggak masuk, itu nggak mungkin. Karena Isra Mi'raj itu perjalanan ibadah. Harusnya Nabi Muhammad juga ibadah di dalam yang namanya Masjidil Aqsa. Dan hadis-hadis Nabi pun menunjukkan hal tersebut. Kalau ngaji kitab Dardir, itu kan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bahkan bisa mensifati tiang-tiang Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena beliau ibadah di situ, memimpin sholat para nabi. Kan gitu. Oh, berarti di sini Masjidil Aqsa, lafaz setelah ila, itu masuk ke dalam hukum lafaz sebelumnya, artinya Nabi Muhammad diberjalankan ke situ dan masuk ke situ. Berarti di sini masuk. Tapi di ayat lain, lafaz setelah ila enggak masuk ke dalam hukum lafaz sebelumnya. Nah, di sini ada ayat tsumma atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Apakah kita puasa habis maghrib tetap puasa? Kan enggak. Di dalam Islam itu enggak ada puasa wisol ya, enggak ada puasa siang malam, itu tidak ada dalam Islam. Bahkan itu bisa haram. Itu bisa haram, itu masuk bid'ah itu dalam pembahasan Imam Syatibi. Kalau kita membahas bid'ah secara mendalam itu bisa masuk kategori bid'ah yang namanya itlaqul muqayyad. Ya, bid'ah idhofiyah itlaqul muqayyad. Tsumma atimus syiyam ilal lail. Kita enggak puasa siang malam. Tapi malam itu kita enggak puasa. Artinya hukum puasa di sini cuman sampai sebelum malam. Adapun malam itu enggak puasa. Oh, berarti lail tidak masuk ke dalam cakupan hukum lafaz sebelumnya. Kan gitu. Nah, gimana dalam ayat wudu ini? Apakah lafaz mirfaq masuk ke dalam hukum wajib dibasuh atau tidak? Nah, ulama beda pendapat. Ada namanya Imam Zufar dari mazhab Hanafi, beliau bilang mirfaq itu tidak wajib dibasuh. Kenapa? Ya, ikut kepada kesimpulan bahwa hukum tidak masuk ke dalam lafaz setelah ilah. Karena ilah itu untuk menunjukkan bahwa lafaz setelah ilah merupakan batasan bagi lafaz sebelumnya. Dan batasan sesuatu itu tidak masuk ke dalam sesuatu tersebut. Itu kata Imam Zufar. Wa ghayatu syai' kharijatun an hadza syai'. Kan gitu. Tapi jumhur ulama bilang enggak. Jumhur ulama bilang termasuk Imam Abu Hanifahnya ya. Padahal Zufar ini mazhabnya Hanafi. Abu Hanifah bilang wajib membasuh siku, tapi Imam Zufarnya bilang enggak wajib. Jadi biasa pendapat ulama itu bermacam-macam, tapi tidak saling menyalahkan, malah saling menghormati. Yang penting jangan asal-asalan ngomongnya. Jumhur ulama bilang mirfaq itu wajib dibasuh. Kenapa? Karena lafaz yadun itu dalam bahasa Arab itu mencakup tangan secara keseluruhan. Dari ujung jari sampai ketiak itu disebut tangan dalam bahasa Arab. Maka ketika dibatasi dengan ilal marafiq, itu tandanya tangan yang setelah marofik tidak wajib dibasuh. Maka marofik dan seterusnya sampai ujung jari itu wajib dibasuh. Itu kata jumhur ulama. Yang pertama. Yang kedua karena ihtiyat ya.
karena ihtiyat fil ibadah, ihtiyatan fil ibadah, harus berhati-hati dalam ibadah, maka kata jumhur ulama mengatakan wajib dibasuh mirfaknya sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian di sini ada lafaz wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. Lagi-lagi ada ikhtilaf. Yang diusap itu semua kepala atau sebagian kepala. Nah, kan gitu. Kalau kita perhatikan, ba itu dalam bahasa Arab itu bisa makna tab'id, bisa makna zaidah. Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Di situ ba-nya zaidah. Tapi kadang-kadang ba itu maknanya tab'id. Contohnya adalah kalau kita bilang masahtu yadi bil haid. Saya mengusap tangan saya dengan tembok. Itu artinya yang diusap itu sebagian tembok, bukan semua tembok. Jadi ba itu kadang-kadang zaidah, kadang-kadang tab'id. Dan itu semuanya benar dalam bahasa Arab ya. Nah, maka dari situ ulama yang mengatakan ba di sini adalah zaidah, maka ayat ini aslinya wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Lah kalau bahasanya usaplah kepala kalian, oh berarti yang diusap itu seluruh kepala. Nah, maka dari itu Imam Malik bin Anas mengatakan wajib mengusap seluruh kepala, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ulama yang mengatakan bahwa ba di sini li tab'id berarti asal lafaznya adalah wamsahu bi ba'di rusikum, usaplah sebagian kepala kalian. Maka dari itu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan yang wajib itu hanya mengusap sebagian kepala. Kalau Imam Hambali itu sama dengan Imam Malik ya. Imam Hambali bilang yang diusap itu seluruh kepala, kata Imam Ahmad bin Hambal. Tapi itu untuk laki-laki, kalau perempuannya bagian depannya saja. Dan ada dalilnya. Intinya Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i mengatakan yang diusap hanya sebagian kepala. Tapi nanti sebagian ini berapa? Sebagian itu kadarnya segimana? Apakah sebagian itu yang penting seuprit, yang penting keusap meskipun sedikit, itu boleh? Atau ada kadarnya? Nah, di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah menurut riwayat Abu Hurairah, beliau pernah berwudu wa masaha binasiyatihi, dan mengusap ubun-ubunnya. Lah, ubun-ubun itu adalah seperempat kepala. Ya, ubun-ubun itu seperempat kepala. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagian di sini adalah seperempat kepala. Maka Imam Abu Hanifah bilang yang wajib dibasuh itu seperempat kepala dan di bagian ubun-ubun. Ubun-ubun ya, bukan ubur-ubur. Tapi Imam Syafi'i tidak mengambil hadis ini. Imam Syafi'i mengatakan yang wajib itu hanya mengusap sebagian kepala meskipun itu hanya sedikit. Ya, bahasanya bi aqalli ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Paling sedikitnya yang disebut mengusap. Selama bisa disebut mengusap, maka itu sudah cukup, kata Imam Syafi'i. Tapi ini bukan berarti Imam Syafi'i menolak hadis. Ingat ya. Nanti kapan-kapan beli kitabnya Ibnu Taimiyah, judulnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ya. Artinya menghilangkan malam, celaan kepada ulama-ulama yang ngalim. Di situ Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang apa Ibnu Taimiyah di bidang fikih itu pendapatnya dipertimbangkan. Beliau mazhabnya Hambali di bidang fikih ya. Di situ nanti Imam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan alasan-alasan kenapa ulama
itu menolak suatu hadis. Tapi yang ditolak itu sebetulnya bukan hadisnya, tapi penyimpulan hukum dengan menggunakan hadisnya. Jadi nggak ada ulama itu menolak hadis. Tidak pernah ada sama sekali ulama mujtahid dari mazhab yang 4 itu menolak hadis. Nggak ada. Jadi jangan bilang pilih hadis atau pilih Imam Syafi'i, itu keliru sekali tuh. Itu kata-kata bid'ah, itu nggak boleh. Pilih Imam Syafi'i atau pilih hadis itu nggak bisa di pertentangan begitu. Karena Imam Syafi'i juga mengambil hadis. Jadi tidak akan ada ulama tuh sengaja meninggalkan hadis. Pasti ada alasannya meninggalkan hadis itu. Dan itu kalau dibincangkan itu bisa panjang ya. Bisa seru juga sebetulnya ngomongin itu tuh. Kesimpulannya, dalam masalah mengusap kepala, itu ada pertama mengerucut kepada 2. Pertama, yang wajib diusap itu seluruh kepala. Itu pendapatnya Imam Malik dengan Ahmad bin Hambal buat yang laki-laki. Dan dalilnya sudah saya uraikan tadi. Dalilnya jelas dan kuat. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan yang diusap sebagian kepala. Dan dalilnya jelas. Imam Hanafi bilang yang diusap seperempat kepala dan ada dalilnya. Imam Syafi'i yang wajib diusap adalah paling sedikitnya mengusap. Dan ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Dan semua bisa diikuti dan bisa diambil. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semuanya mengambil dari Rasulullah. Enggak ada yang sengaja nolak hadis. Saya ingin sedikit mengutarakan di sini bahwa Ahmad bin Hambal pendapatnya ada 2. Pertama, bukan ada 2 ya. Imam Ahmad bin Hambal itu dalam mengusap kepala, kalau laki-laki itu semua kepala. Tapi kalau perempuan itu bagian depannya saja. Karena ada riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa beliau mengusap bagian depan kepalanya. Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Begitu ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kalian sampai ke kakeongan. Kata orang Jawa, kakeongan. Mata kaki sampai mata kaki. Ini pembahasannya sama dengan marofik yang tadi saya jelaskan. Tinggal ada satu pembahasan. Di sini kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan wudhu itu berurutan. 1, basuh muka. 2, basuh tangan. 3, mengusap kepala. Yang terakhir membasuh kaki. Tar dulu ya. Di sini warjulakum ya. Warjulakum itu bisa dibaca 2 qiraat. Warjulakum itu bisa dibaca fathah, warjulakum berarti diatofkan ke wujuhakum. Dan itu jelas karena kaki juga dibasuh. Tapi bisa dibaca jar. Dibaca kasroh bisa. Kalau dibaca kasroh itu bukan berarti dia diatofkan ke ru'usikum. Karena kalau diatofkan ke ru'usikum itu nanti kaki diusap. Sedangkan kaki itu dibasuh bukan diusap. Dan itu sudah disepakati semua ulama. Dibaca kasroh itu lil mujawaroh namanya. Kalau buka kitab Amil, saya kasih contohnya yang dekat-dekat aja lah. Di Amil kita menemukan ruba. Ruba itu contohnya ruba rojulin karimin laqituhu. Ruba rojulin karimin laqituhu. Itu kan kalau di i'rab, rojulin di situ jadi mubtada. Rojulin itu jadi mubtada. Marfu' tapi alamat rafa'nya dhammah muqaddarah ala akhirih. Kemudian karimin jadi sifat dari rojulin. Kenapa ini karimin dibaca kasroh juga? Karena mujawaroh terhadap rojul. Atau di ayat lain ada ayat berbunyi inni akhafu adzab yaumin alimin. Saya takut, saya khawatir azab hari yang pedih. Di sini alim itu artinya pedih. Nah, pertanyaannya, yang pedih itu azabnya harinya. Yang pedih itu azab apa harinya kan? Azaba yaumin alimin.
Kan yang pedih itu azabnya, bukan yaumnya. Tapi itu dibaca kasroh alim. Kenapa? Karena dia mujawaroh bertetanggaan dengan lafaz yaum. Berdampingan dengan lafaz yaum. Makanya sama tetangga itu kita harus akur. Itu hikmahnya. Nah, sedangkan di sini kalau kita dibaca jar wa arjulikum, itu bukan berarti kaki itu diusap. Ya, itu namanya mujawaroh. Kaki itu tetap wajib dibasuh. Cuman di sini ada hikmah. Jadi orang itu kalau basuh kaki biasanya dia boros dalam pakai air karena kaki itu banyak debu ya kan, pakai jalan-jalan kemana-mana. Eh, Nah, karena orang itu biasanya kalau basuh kaki itu boros dalam memakai air, maka di sini kalau dibaca kasroh itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita, oke, kamu kaki dibasuh, tapi tolong irit memakai air seolah-olah kamu mengusap gitu, supaya irit memakai air. Rasulullah itu wudhunya dengan satu mud, ya. Wudhu Rasul itu satu mud itu sekitar satu gayung. Nah, itu sedikit sekali ya, irit intinya, pakai air yang irit. Dah, kemudian tartib ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wudhu di sini berurutan. Pertama faghsilu wujuhakum, yang kedua, yang pertama basuh muka, yang kedua basuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat basuh kaki. Kira-kira wajib apa enggak ini mengikuti urutan sesuai urutannya Allah? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu melakukan haji, beliau ketika mau sa'i bilang, qala Allah Ta'ala, inna shafa wal marwata min sya'airillah, bahwasanya Safa dan Marwa itu termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah sesuai dengan yang dimulai oleh Allah. Jadi ketika haji, Rasulullah itu sa'i mulai dari Safa, baru Marwah. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna Safa wal marwata, maka kita harus memulai sebagaimana yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah itu seumur hidup, kalau wudhu selalu tartib. Sahabat seumur hidup, kalau wudhu selalu tartib. Kan begitu. Tapi di sini, nah begitu ya. Udah, itu disimpan dulu di otak. Kedua, wow, dalam bahasa Arab, kalau fa ya faghsilu, itu maknanya tartib. Semua sepakat. Kalau saya bilang ja'a Zaidun fa'amrun, itu artinya yang datang Zaid dulu, baru kemudian Amr, dan pemisahnya nggak lama. Kalau summa, pemisahnya lama. Ja'a Zaidun summa Amrun, itu artinya Zaid datang kemudian Amr setelah waktu yang lama. Tapi kalau Zaidun fa'amrun, Zaid datang nggak lama, Amr datang. Itu fa, tartib. Kalau wawu, ini ada perbedaan pendapat. Ulama Basrah mengatakan wawu itu lil jam'i, maknanya mengumpulkan. Kalau saya bilang ja'a Zaidun wa Amrun, berarti datangnya berbarengan. Nah, kalau kita ikut pendapat ulama Basrah, maka di sini ada kesan bahwa Allah itu tadinya pakai huruf tartib, faghsilu wujuhakum, tapi tiba-tiba pindah menggunakan huruf jama yang maknanya mengumpulkan. Di situ ada kesan tidak wajib tartib. Kalau wajib tartib, harusnya fa-nya dipakai terus sampai akhir ayat, sehingga bunyinya faghsilu wujuhakum fa'aidiyakum famsahu biru'usikum. Baru di situ wajib tartib. Tapi Allah pindah menggunakan huruf yang maknanya jama, seolah-olah tidak wajib tartib karena dihitung di situ sebagai sesuatu yang sama. Lil jam'i, mengumpulkan hukum antara semua perbuatan ini boleh dimulai dari mana saja. Dan Ali bin Abi Thalib dalam sebagian riwayat pernah bilang, la ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu. Saya itu tidak peduli kalau wudhu mau mulai dari anggota tubuh yang mana saja, tidak peduli. Nah, dari semua ini ada kesan bahwa tartib dalam wudhu itu tidak wajib. Kan gitu.
Tapi kemudian waw menurut ulama Kufah itu maknanya lil jam'i wan nusqi. Maknanya mengumpulkan dan juga punya makna meruntut. Lah kalau kita pakai, nah kalau kita menggunakan pemaknaan berdasarkan pendapat ulama Kufah, oh berarti di sini maknanya adalah kita harus berurutan dalam berwudu karena wau maknanya al-jam'u wan nusqu, berarti berurutan, ditambah lagi perbuatan Rasulullah, ditambah lagi perbuatan sahabat, berarti tartib itu wajib. Lah ini yang benar yang mana? Nah maka dari itu ulama beda pendapat. Abu Hanifah mengatakan tidak wajib tartib. Abu Hanifah dengan mutaakhir madhab Malikiyah mengatakan tidak wajib tartib. Tapi jumhur ulama selain keduanya, artinya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, mengatakan tartib itu wajib. Dalilnya apa? Ya dalilnya itu yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau jumhur ulama melihat perbuatan Rasulullah itu menunjukkan wajib. Jumhur ulama melihat bahwa waw di sini mengikuti pendapat madhab nahu dari aliran Kufah, maknanya adalah linusqi wal jam'i. Tapi Abu Hanifah bilang tidak wajib tartib karena waw di sini menurut ulama Basrah lil jam'i. Pertama, yang kedua ada qarinah di situ bahwa Allah pindah dari huruf tartib ke huruf jama'. Dan ketiga, Ali bin Abi Thalib bilang la ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu. Semua ada dalilnya dan sah untuk diikuti. Nah, demikian pembahasan masalah ayat wudhu ini. Mudah-mudahan ini bisa menanamkan pemahaman keilmuan dalam jiwa kita. Bagaimana kita itu harus banyak mengkaji segala sesuatu. Segala sesuatu itu kita perlu tahu alasannya sebelum kita salahkan. Ya, sebelum komentar kita harus tahu dulu duduk permasalahannya, dalilnya apa, alasannya apa. Kalau kita menanamkan hal seperti itu dari sekarang, kita tidak akan mungkin gampang menyalahkan orang. Begitu. Kita nggak mungkin mudah memvonis sesuatu dengan kata salah. Pun juga kita tidak mungkin mudah membenarkan sesuatu. Dan untuk menutup kajian ini saya ingin merujuk kepada ayat Al-Quran yang bunyinya wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadhib. Kamu jangan mengatakan dengan lisan kamu sebuah kebohongan, ini halal ini haram, untuk berbohong kepada Allah. Artinya yang tahu halal, yang tahu haram itu Allah. Kita yang belum sampai kepada tingkatan untuk bisa menyimpulkan hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis, jangan mudah menetapkan hukum, tapi harus ikut pendapat-pendapat ulama yang sudah diakui. Wallahu a'lam bishawab.